Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia Dinda Permatasari, NIM 672018-291. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara file sharing Samba menggunakan router Mikrotik. Saya di sini servernya menggunakan Ubuntu, kemudian kliennya menggunakan Windows 7. Sebelumnya saya juga sudah menginstal Samba dan juga konfigurasi DHCP-nya di dalam Ubuntu servernya. Kita ketikkan nano/etc/samba/smb.conf. Enter. Di sini saya menambahkan beberapa konfigurasi, yaitu pada host, pada comment, reusable read only, create mesh, directory mesh, valid users. Kemudian kita save saja keluar. Setelah itu kita masuk dalam sambanya, kita buka cd/etc/samba/. Nah, jika sudah, kita tambahkan file dengan cara user add, kemudian nama file yang akan kita buat. Setelah itu kita ketikkan mkdir/home/nama file yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita ketikkan sudo smb passwd min a, kemudian kita beri nama file. Kita ketikkan passwordnya. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke nano/etc/samba/smb.conf. Kita enter saja. Nah, di sini saya menambahkan di bawah, yaitu publiknya, ada comment pad, browsable, create mesh, directory mesh, baca progress. Oke, nah pad ini gunanya untuk sharing sambanya. Nah, setelah itu kita masuk ke mkdir/for/samba. Nah, karena tadi udah ada filenya yang sudah saya buat, kemudian kita ganti direktorinya dengan cara mengetikkan chmod 777/for/samba. Setelah itu kita restart dengan mengetikkan systemctl restart smbd. Nah, jika sudah, kita buat lagi supaya bisa di-share dengan cara touch/for/samba/public min share. Kemudian kita ketikkan lagi touch touch/home/nama file yang sudah kita buat tadi. Saya membuat dengan nama YY, kemudian /home min share. Nah, kita sudah selesai mengkonfigurasikan sambanya. Setelah itu kita masuk pada konfigurasi DHCP-nya. Kita clear terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan perintah nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Kita enter saja. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikannya. Di sini ada subnetnya, kemudian option router, option subnet mask, kemudian range-nya sudah saya isi sebelumnya. Kita save saja. Nah, setelah itu kita restart. Nah, dengan cara mengetikkan systemctl restart isc min dhcp min server.
Nah, kita sudah selesai melakukan konfigurasi DHCP-nya. Setelah itu, saya akan membuka Winbox pada Windows 7-nya yang merupakan klien. Nah, kita buka Winbox-nya. Kita run. Nah, di sini ada beberapa MAC address, kita pilih yang atas, kemudian kita connect-kan. Nah, setelah itu IP-nya kita cek dulu di IP address. Sebelumnya saya juga sudah membuatnya. Nah, kemudian kita masuk ke IP DHCP client. Ini sebelumnya saya juga sudah membuatnya. Nah, saya akan memberi contoh. Interface-nya ini kita beri Ether 6, kemudian apply, oke. Nah, setelah itu kita masuk ke PPP, kemudian kita hapus dulu. Nah, di sini kita beri namanya PPP1. Nah, sebelum itu kita melakukan konfigurasi di PPPoE server, kita tambahkan. Kemudian namanya service 1. Pada interface-nya kita beri Ether 1. Kemudian kita apply, oke. Setelah itu kita masuk ke IP pool-nya. Nah, di sini saya juga sudah menambahkan, tapi kita coba buat lagi. Kita beri namanya pool 1. Nah, kemudian kita beri address-nya 172.16.0.2. Kemudian kita play dan oke. Setelah itu kita masuk ke PPP yang profile. Nah, di sini saya juga sudah membuat, tapi kita buat lagi. Nah, pada general ini kita kasih nama profile 1. Kemudian kita beri IP router yang pertama, yaitu 172.16.0.1. Kemudian remote address-nya kita beri pool 1. Kita apply, kita oke. Setelah itu kita masuk ke secret-nya. Kita tambahkan. Name-nya ini PPP1, kemudian kita masukkan password yang sesuai dengan yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Kemudian servernya kita pilih yang PPPoE. Yang profile kita pilih profile 1, kemudian kita apply dan juga oke. Setelah itu kita masuk ke IP firewall. NAT-nya ini kita hapus dulu, kemudian kita tambahkan. Kita ke generalnya. Pada out interface-nya kita beri Ether 1. Nah, setelah itu kita hubungkan kabelnya antara MikroTik 1 ke 2 kemudian ke kliennya.
kita buka lagi ke Winbox-nya tadi. Nah, di sini sudah ada IP address-nya sudah masuk. Nah, kemudian ini tadi saya sudah membuatnya 192.168.2.1/24. Kemudian kita apply saja, oke. Setelah itu kita ke PPP. Nah, kita buat pada generalnya itu tadi. Kemudian kita ketikkan user dan passwordnya. Usernya tadi ppp1. Kemudian kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita apply dan oke. Nah, setelah itu kita akan membuat IP lokal untuk kliennya. Nah, ini sudah ada di address listnya 192.168.2.1/24 itu antara router dan klien. Kemudian interface-nya tadi Ether 6 dan ini kita masuk ke IP firewall pada NAT. Nah, generalnya ini out interface-nya kita isi PPPoE out 1, kemudian action-nya kita isi mesh curate, kita apply, kemudian oke. Setelah itu kita akan mencoba ping pada terminalnya. Kita buka new terminal, kemudian kita ketikkan ping 192.168.1.2. Nah, di sini sudah berhasil untuk pingnya. Setting client dengan membuka Open Network and Sharing Center. Kemudian kita buka Local Area Connection, Properties. Kemudian kita pilih yang Internet versi 4. Ini sudah ada IP address-nya, subnet mask-nya, dan default gateway-nya yang sudah saya buat tadi sebelumnya. Kita oke saja. Kemudian kita buka command prompt untuk mengeping servernya. Kita ketikkan ping 192.168.1.2. Nah, ini sudah berhasil kita mengeping. Setelah itu kita buka pada file C, kemudian kita buka ke Windows. Setelah itu kita buka sistem 32. Kita buka lagi di drive-nya. Nah, kemudian kita buka lagi etc. Nah, pada hostnya ini kita seret ke desktopnya. Supaya bisa diedit. Nah, kemudian kita buka yang sudah kita seret ke desktop, buka dengan notepad. Nah, di sini sudah ada IP server, kemudian hostname-nya yang tadi yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu kembalikan lagi pada filenya yang sebelumnya tadi. Kita klik networknya ini supaya bisa diakses. Untuk akses ke sambannya kita ketikkan tadi //texture, kemudian / nama file yang kita buat tadi. Jangan lupa untuk mencentang connect using different. Nah, kita ketikkan username-nya, nama filenya yang tadi, kemudian kita ketikkan passwordnya. Nah, di sini sudah ada nama filenya tugas menggunakan nama dan NIM saya. Penjelasan dari saya.